Assalamualaikum, kembali lagi ya di channel YouTube aku, Eka Fitri Official. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya dengan aku. Nah, kali ini aku akan berbagi budget ya teman-teman ya. Jadi hari ini kebetulan hari Sabtu. Nah, Pak suami gajian nih teman-teman. Nah, jadi aku di sini mau kasih lihat kalian gimana sih cara aku ngatur keuangan mingguan Pak suami. Nah, di sini aku itu mingguannya Pak suami itu dapat duit 600.000 ya teman-teman. Jadi di sini aku mau ajak kalian, yuk gimana coba ya kita mengatur duit 600.000 biar cukup ya buat seminggu itu ya teman-teman ya. Gimana sih cara IRT mengirit keuangan 600.000 untuk seminggu? Cukupkah atau malah kita harus nombok gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, aku mau tulis dulu untuk kepentingan yang amat sangat penting dulu ya teman-teman ya, karena ini harus wajib benar-benar dibayar setiap bulannya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini aku mau mulai ya dari listrik dulu ya teman-teman ya. Terus nanti aku lanjut ke BPJS. Nah, kenapa ya teman-teman listrik dulu? Karena itu listrik itu udah pasti ya teman-teman ya, harus banget kita bayar. Nah, listrik aku kan di sini bulanan. Gimana ya caranya ngebagi? Karena aku kan gajiannya mingguan Pak suami. Jadi gimana ya cara mengaturnya? Yuk ikutin terus ya teman-teman ya, ditonton sampai habis. Di sini mau aku lanjut ya teman-teman ya. Aku tulis di sini bensin, ada juga paket HP, ada beras, ada sayur dan perikanan atau lauk pauk ya teman-teman ya. Nah, di sini juga aku nggak lupa ya harus tulis budget buat si makanan kurcil-kurcil aku ya teman-teman ya, karena mereka juga sudah masuk jatah. Dan gas juga itu juga penting ya teman-teman ya. Lalu aku juga harus ada tabungan juga, dana tak terduga. Nah, kalau bisa ya teman-teman ya, kita itu di rumah tangga itu harus ada tabungan ya teman-teman ya. Tapi ya itu sesuai budget kita aja. Jadi jangan kita pengennya nabung besar tapi nggak sesuai sama penghasilan kita, itu salah banget ya teman-teman ya. Nah, di sini aku akan mulai di listrik ya teman-teman ya. Nah, ini duit 600.000 ini bagaimana sih seorang IRT itu harus membaginya gitu di zaman yang sekarang kayak gini ya teman-teman ya, yang apa-apa serba mahal, apa-apa serba naik kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini kita harus pintar dan punya akal ya teman-teman ya. Harus bisa benar-benar yang namanya membaginya gitu ya. Nah, di sini ya teman-teman, aku mau tulis soal listrik aku. Listrik aku tuh sebulan itu kurang lebihnya 100.000. Bisa jadi kurang dari 100.000, tapi kalau 100.000 itu aku belum pernah lebih dari 100.000 ya teman-teman. Karena kebetulan aku bukan pakai token listrik, tapi aku pakai listrik biasa, dan listrik biasa itu masih subsidi ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah. Nah, di sini kalau 100.000 itu ya sebulan, jadi aku akan bagi 4 minggu. Nah, jadi kenanya seminggu itu 25.000. Jadi nanti aku akan simpen ya teman-teman ya di dalam amplop buat si naruh duit-duit ini. Kayak tadi di awal ya, aku kan sudah siapin semua perlengkapannya teman-teman ya, seperti amplop, buku, alat tulis, dan tentunya duit ya, nggak lupa itu ya teman-teman. Nah, listrik ini aku mau simpen nanti duit di dalam amplop ini 25.000. Jadi nanti kalau dia sudah 1 bulan itu bakal terkumpul jadi 100.000 gitu ya teman-teman ya. Jadi setiap gajian Pak suami aku harus sisihin buat listrik itu 25.000 ya. Nah, lanjut di BPJS ya teman-teman ya. BPJS itu aku sebulan itu 75.000 ya, tapi di sini mau aku tulis aja seminggunya 18.000, kurang lebihnya itu nanti bakal tersimpan di dalam amplop ya teman-teman ya.
Dan lanjut ke bensin. Kalau bensin sih aku di sini seminggu itu 40.000 cukup ya, si Pak suami tentunya ya teman-teman ya. Karena jarak tempuh kerja Pak suami dari rumah itu ke tempat kerja itu nggak jauh. Jadi diperkirakan 40.000 ini cukup gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, paket HP juga itu menurut aku penting juga ya, karena memang kita pakai internet ya. Sekarang ini kita apa-apa serba internet gitu ya teman-teman ya. Nah kalau di sini sih seminggu itu aku itu sebenarnya 25.000 ya teman-teman, tapi aku di sini mau tulis aja 30.000 dan mau aku simpen duit di amplopnya 30.000 karena kan harganya nggak mungkin 25 gitu kan ya. Nah kalau untuk beras teman-teman, aku tuh sebenarnya 5 kilo aja cukup ya seminggu. Tapi kan aku makan juga kan, si kucing-kucing aku juga ikut makan nasi dan ikan. Jadi di sini mau aku tulis aja deh budget beras 85.000. Jadi mau lebih ataupun sisa itu akan tersimpan di dalam amplop ya teman-teman ya. Nah kalau untuk sayur dan perikanan sudah aku hitung-hitung ya teman-teman, 165 budget 165.000 itu insya Allah cukup ya teman-teman untuk seminggu gitu ya, sudah dapat ikan lauk pauk dan sayur mayur. Kalau untuk makanan kucing itu 35.000 ya teman-teman, jadi aku bagi buat ikannya 20.000 dan buat purnya sendiri 15.000, jadi aku jumlahinnya 35.000 buat makanan kucing ya teman-teman. Itu wajib ya, karena kucing di rumah aku ini memang sudah ada jatah buat makanannya. Kalau untuk gas ya teman-teman, aku pakai itu 2 minggu sekali itu. Kalau gas tuh kan turun naik ya teman-teman, jadi aku mau gas tuh 2 minggu 30.000. Jadi di sini 1 minggunya aku mau simpen duit di dalam amplop itu sebesar 15.000 ya. Nah kalau untuk tabungan itu aku jatahinnya 50.000 aja, jadi memang sesuai budget kita aja gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk dana tak terduga itu aku di sini budgetin 100.000 ya teman-teman ya. Jadi ayo kita jumlahin langsung ya teman-teman. Dan ini aku jumlahin aja, ini semua jumlahnya Rp563.000. Nah langsung aja yuk kita kurangin ya, dari budget 600.000 dikurang 563.000 dan ternyata masih ada sisa dong ya 37.000 ya teman-teman. Alhamdulillah, karena kan kita juga butuh jajan juga gitu ya teman-teman ya, jadi nggak mungkin dong kalau kita cuma makan aja ya, pasti ada juga. Dan nanti 37.000 ini aku mau simpen juga ya di dalam amplop, nanti juga bakal kepake buat apa-apa. Kalau dana tak terduga ini teman-teman ya 100.000 itu di tempat aku tuh kadang-kadang ada penarikan dana uang musola itu 5.000 sebulan, dan juga kartu orang meninggal itu ya teman-teman itu 10.000 setiap ada yang meninggal. Nah 100.000 ini nanti juga bakal aku ambil buat uang-uang jajan juga, kalau misalnya Pak suami itu lagi pengen jajan gitu ya, atau aku juga pengen jajan, itu nanti pasti diambil-ambil kayak gitu ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya ada sisa itu pasti aku masukin lagi juga ke dalam amplop ya teman-teman ya, nggak apa-apa gitu ya, disimpan-simpan aja, nanti lama-lama juga jadi banyak gitu ya. Nah di sini kenapa aku bisa ngirit juga ya kayak gini teman-teman, karena salah satunya Pak suami itu nggak ngerokok, jadi kita nggak boros biaya buat rokok ya teman-teman ya. Jadi Pak suami itu lebih ke ngemil gitu ya teman-teman, lebih ke jajan, nggak apa-apa ya, yang penting sehat gitu ya. Dan juga jarak tempuh kerja Pak suami itu deket, nggak jauh gitu ya, jadi Pak suami itu selalu pulang ke rumah ya teman-teman ya buat makan siang di rumah. Jadi Pak suami itu nggak perlu jajan di luar gitu ya, paling juga jajan di warung aku aja.
Jadi ini budget aku yang aku bikin ini memang khusus buat kami berdua ya teman-teman ya. Nah beda halnya lagi buat kalian yang sudah punya buntut gitu ya, udah punya momongan, itu beda lagi ya teman-teman, pasti ada budget susu dan lain-lain, dan itu rezekinya juga pasti beda lagi ya teman-teman ya. Nah kalau begitu aku mau langsung aja teman-teman ya siapin si amplop-amplop ini ya. Dan nanti di amplop-amplop ini aku mau tulis-tulis bagiannya masing-masing ya. Nah, di sini aku mau mulai dulu dari listrik gitu ya. Di sini aku mau tulis-tulis gitu ya teman-teman ya. Ini untuk listrik ya. Jadi nanti kalau kita mau ngambil duit atau mau masukin duit itu kita tinggal lihat aja karena dia sudah ada tulisannya. Di sini listrik 25.000, aku mau masukin ya teman-teman, duitnya itu 25.000 ke dalam amplop listrik ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau sudah sebulan, sudah waktunya mau bayar listrik, itu tinggal diambil aja ya teman-teman ya, karena aku listriknya nggak terlalu boros. Kalau kalian bagaimana nih teman-teman, listriknya berapa gitu ya sebulan ya, boros nggak gitu ya? Nah di sini aku juga mau langsung tulis BPJS. Di sini aku mau pisahin duitnya dan mau aku masukin dulu ya buat BPJS. Di sini aku mau simpan duit 18.000 ya. Nah di sini aku simpan aja ya 18.000 di dalam amplop, dan mungkin kalau ini nanti ada sisa dalam sebulannya itu nggak apa-apa ya, tetap aku tinggalin aja di dalam amplopnya ya teman-teman ya. Jadi aku nggak punya ya teman-teman dompet yang banyak tempat naruh gitu ya, atau tas aku nggak ada, jadi aku mau simpan aja ini semuanya di dalam amplop biar aman dan teratur gitu ya, sesuai namanya masing-masing. Nah kalau untuk bensin Pak Suami ini kan 40.000 ya, itu dia tuh nggak langsung beli 40.000 loh teman-teman ya. Jadi dia tuh sebenarnya kadang-kadang belinya tuh 23 atau 22 gitu ya, atau 25 gitu ya. Jadi nanti berapa hari dia mau, pokoknya seminggu tuh dia ngisi 2 kali lah gitu ya teman-teman ya untuk si bensin. Nah terus aku mau lanjutin lagi ya, ini setelah bensin aku mau taruh ini, aku mau tulis dulu ini buat paket HP-nya ya. Paket HP itu aku cukup sih seminggu itu 25, pulsa 25, tapi kan kita bayarnya nggak 25 gitu ya, kita kan bayarnya lebih, jadi mau aku masukin aja di sini, mau aku simpan duit 30.000 ya. Nah untuk beras juga teman-teman, aku itu nggak langsung gitu beli ya, mungkin aku beli 5 kilo dulu kayak gitu ya. Kadang-kadang sih kalau lagi nggak selera makan itu nggak nyampe seminggu 7 kilo gitu ya, karena memang aku nggak rame di rumah, aku tinggal cuma bertiga sama adek aja, jadi nggak terlalu banyak makan gitu ya si beras ini. Nah ini aku lanjut lagi ya, masukin buat si sayur mayur dan perikanan aku 165 ini teman-teman ya. Jadi nanti setelah beras sudah aku simpan dan duit perikanan ini dan sayur mayur ini aku nggak langsung ya, yang namanya aku belanjain semua, enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi aku paling nanti ambil berapa gitu ya buat si lauk ini, karena aku kan juga sering banget ke pasar gitu ya. Jadi nanti kayak beli ikan, mungkin aku beli setengah kilo dulu kayak gitu ya. Nanti kalau aku ke pasar lagi sudah habis, aku beli ikan setengah kilo, atau aku beli ayam plus ayam gitu ya, 1 ekor kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi aku untuk perikanan dan persayuran ini aku nggak langsung beli 1 minggu, enggak ya teman-teman ya. Nah di sini aku mau tulis ke
gas dulu ya teman-teman ya, karena untuk makanan kucing itu aku nggak simpen di amplop, jadi aku mau simpen dulu yang buat gas 15.000 ya. Nanti kalau udah gajian lagi Pak suami, aku bakal simpen lagi di situ, dan kalau gasnya sudah habis aku bakal beli lagi gitu ya. Nah, di sini langsung aja aku tulis buat dana tak terduga ya. Karena kalau tabungan itu juga nanti mau aku langsung kasihin ya, karena ini hari Sabtu, jadi si temen aku yang suka narikin tabungan itu dia hari Minggu datangnya, jadi nggak perlu aku simpen ya teman-teman ya. Jadi nanti hari Minggu tuh langsung aku setorin aja ke temen gitu ya. Jadi di sini aku langsung simpen aja dana tak terduganya, yaitu 100.000 rupiah. Nah, di sini kan aku masih ada sisa uang ya teman-teman ya. Tadi 37.000, alhamdulillah buat bekal jajan aku, atau nambah-nambah juga si lauk nanti kalau sudah habis duitnya ya. Jadi di sini mau aku tulis aja sisa uang di sini ya teman-teman ya, dan aku masukin si duit 37 rupiah ini ya. 37.000 rupiah gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang sudah selesai teman-teman ya budget aku. Semuanya sudah jelas banget gitu ya, perhitungan buat budget 1 minggu. Nah, jadi 50.000 ini mau aku taruh aja, karena besok mau aku setorin langsung ke temen aku yang suka narik tabungan. Dan duit 35 ini buat makanan kucing besok mau langsung aku belanjain ya teman-teman, buat si kucing gitu. Nah teman-teman, bagaimana? Inilah budget aku mengatur uang 600.000 dalam seminggu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.